dari tunjangan profesi, alhamdulillah itu lancar. Cuma kemarin ada ribut-ribut sedikit tentang adanya rencana pemerintah pusat menghapus tunjangan profesi, dan kita punya program utama itu bagaimana data ini lebih cepat kita cari supaya ada perbandingan antara dinas kota dengan PGRI supaya data kita satu. Diharapkan guru itu memang datang bekerja dengan ikhlas, tidak karena mau dapat sertifikasi itu oke, tapi dia datang terpanggil karena keikhlasan. Tapi kalau datanya itu karena tugas kewajiban datang cepat, pulang juga sesuai waktunya, tapi tidak bekerja ikhlas, akhirnya apa? Yang mau diajarkan kepada anak ini tidak sampai. Yang belum di SK-kan, mau segera mendapat perhatian dari pemerintah kota supaya teman-teman kami ini bisa tersenyum dalam rangka Hari Guru di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar. Satu informasi, 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali bersama saya Warta Salidayat. Kita berada di program Mata Warta atau membahas problematika kota kita di Kota Makassar. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa, momentum Hari Guru yang ke-77 tahun. Olehnya itu, Warta tidak sendiri, saya kedatangan tamu istimewa, langsung dua. Beliau tamu penting di Kota Makassar, yaitu Bapak Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Suarman MPD. Juga di sebelah beliau adalah Bapak Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Makassar, Bapak Dr. Demak Lasa MPD. Sebelum kita bincang-bincang ke beliau berdua terkait bagaimana Hari Guru dan bagaimana PGRI ke depan dan hari ini, saya kembali mengingatkan kepada para pecinta YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar untuk selalu menonton habis tayangan-tayangan YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe, dan membunyikan lonceng notifikasi sehingga kita bisa mendapatkan tayangan video terbaru dari Berita Kota Makassar. Baik, kita sapa langsung narasumber podcast kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman di PGRI Pak. Alhamdulillah, semua pada ceria semua. Oke, saya langsung saja Pak, bahwa hari ini momentum istimewa di Kota Makassar, tepatnya Hari Guru Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Saya lihat di sini temanya serentak berinovasi wujudkan merdeka belajar. Ini sangat penting dan tema ini sangat bagus dan nasional. Olehnya itu saya langsung saja Pak, bahwa selama ini keberadaan PGRI Kota Makassar itu merupakan wadah penting dari para kalangan guru di Kota Makassar. Kehadiran PGRI yang memang sudah lama bagaimana memberikan masukan, pandangan, termasuk bagaimana lakukan pembinaan terhadap guru di Kota Makassar sehingga SDM semakin baik, termasuk bagaimana keluhan-keluhan guru juga tetap diperjuangkan oleh PGRI Kota Makassar. Saya ke Pak Ketua dulu, bagaimana melihat kondisi guru saat ini dan sejauh mana peranan PGRI terhadap guru. Saya langsung saja Pak Ketua. Baik, terima kasih kepada Berita Kota. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas, yes. Hidup guru, hidup guru, Hidup PGRI, solidaritas, yes. Alhamdulillah, ini suatu kebanggaan bagi kami. Kami diundang dalam rangka bersilaturahim. Ini berita gembira bahwa besok, tepatnya tanggal 25 November, itu adalah hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan Hari Guru Nasional yang tahun 2022. Kalau kita melihat sejarah, membaca sejarah, membuka sejarah, PGRI lahir 100 hari setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia. Namun itu sebelum itu PGRI berjuang untuk NKRI. Nah, di masa perjuangan itu PGRI banyak melakukan perubahan-perubahan dalam rangka peningkatan mutu, peningkatan kualitas guru kita.
Nah, di zaman yang modern ini tentu kita punya visi dan misi tentu lain. Berbeda karena zaman jauh berbeda. Apalagi tadi ada program Kementerian Merdeka Belajar. Ya. Nanti Pak Sekretaris akan menjelaskan itu. Yang jelas bahwa keberadaan PGRI di Kota Makassar pada umumnya, alhamdulillah kita bermitra baik kepada pemerintah Kota Makassar. Dan itu terbukti segala aktivitas kita, program kita selalu mendapatkan perhatian dari Bapak Wali Kota kita. Dan ternyata juga Wali Kota itu adalah seorang putra guru, sehingga inovasinya kita bisa kembangkan. Nah, kemudian mengenai masalah program-program, alhamdulillah PGRI setiap tahun itu ada menyusun rencana kerja per setahunan, dan itu kita evaluasi sejauh mana program terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah selama 1 tahun ini kita bekerja menyapa guru dalam bentuk program dalam rangka peningkatan kualitas manusia. Terkait guru-guru ke Makassar dalam segi kesejahteraan, alhamdulillah juga dari tunjangan profesi, alhamdulillah itu lancar. Cuma kemarin ada ribut-ribut sedikit tentang adanya rencana pemerintah pusat menghapus tunjangan profesi. Dan alhamdulillah berkat komunikasi Ketua Umum PGRI Pusat, bisa bertemu dengan Bapak Presiden, dan mereka mendukung tidak akan menghapus tunjangan profesi itu. Dan sudah kembali guru ceria. Karena tunjangan profesional merupakan harkat dan martabat ke guru kita semua. Ya, itu sangat penting itu, Pak. Sangat penting. Karena guru dulu kesejahteraannya sangat rendah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya undang-undang guru dan dosen, itu otomatis mengangkat harkat martabat guru di Indonesia. Begitu. Tapi peranan PGRI sekarang ini kan banyak juga guru yang merasa belum diperjuangkan, istilahnya belum diperjuangkan taraf kehidupan mereka, khususnya guru yang non ASN ini, Pak. Ini yang apalagi kan sempat memang ada kekisruhan sedikit terkait mengenai ada sejumlah guru kita, ratusan guru kita yang tidak tercover di Laskar Pelangi. Kira-kira apa yang sudah dikerjakan PGRI? Baik, menyangkut guru honor kita yang tidak terjaring, yang telus pada Laskar Pelangi, kurang lebih 190 orang itu, alhamdulillah pemerintah kota dalam ini telah menyiapkan langkah-langkah untuk memperhatikan mereka. Yang jelas bahwa mereka sudah mengabdi berpuluh tahun. Yakin saja bahwa pemerintah akan memperhatikan nasib Laskar Pelangi. Namun sampai sekarang kan ada proses tahapan. Tahapan karena mengingat kota untuk Laskar Pelangi itu sudah lebih 2000. Sehingga ada perubahan-perubahan. Semoga pemerintah yang sudah diangkat Laskar Pelangi yang malas bekerja itu bisa menjadi catatan untuk dievaluasi kembali, sehingga yang lain itu yang tidak lulus boleh mengisi ke tempat itu. Dan harapan kita insya Allah teman-teman kita tetap mengajar di bawah, itu harapan kita. Dan insya Allah yakin saja bahwa pemerintah Kota Makassar, Wali Kota Makassar tidak akan membiarkan guru terlantar seperti itu. Itu harapan kita. Saya ke Pak Sekretaris soal Merdeka Belajar, ini penting juga, Pak. Iya. Kira-kira menurut Bapak bagaimana kondisi sekarang ini? Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, saya salah satu dari bagian fasilitator yang di Sulawesi Selatan itu lebih 70 orang yang masuk dalam namanya fasilitator. Dan kita sementara ini masing-masing sementara bertugas. Saya sendiri itu bertugas di Kepulauan Selayar. Dan di Sulawesi Selatan itu termasuk di Makassar ada beberapa sekolah yang masuk sekolah penggerak. Nah, tentu pertanyaannya yang berkembang di masyarakat, kalau menterinya diganti, kurikulumnya juga berganti. Nah, kan itu paradigma yang tentu saja kita bisa luruskan, bahwa kurikulum yang bagus itu, yang benar itu adalah yang sesuai pada masanya. Makanya Pak Menteri sekarang dengan kurikulum Merdeka itu, ini mencoba bagaimana nanti memperlihatkan kepada kita, dan kita dilatih 2 bulan lebih itu terkait dengan kurikulum itu. Jadi kalau dulu kurikulum itu
ya guru yang membuat persiapan Ya, betul. sesuai dengan apa yang ada di struktur kurikulumnya. Persoalan dia tahu anak-anak itu soal nomor 2, yang penting targetnya selesai. Sekarang tidak, dibalik itu. Nah, sekarang itu bagaimana dengan apa kebutuhan anak. Itu yang kita berikan. Jadi anak yang harus menentukan. Saya misalnya di TK, kebetulan saya mendampingi guru-guru TK di Selayar. Apa yang dibutuhkan anak-anak itu yang kita dorong ke sana. Sehingga pertanyaannya luar biasa. Jika anak-anak tidak mau apa yang disuguhkan permainan itu, ya kita mencarikan solusi yang apa yang dia suka. Itu perbedaan dasarnya itu pada Itu antara yang perbedaan kurikulum dasar. dulu dengan kurikulum sekarang. Ya, jadi memang itu bagaimana kita bawa ke alam nyata dia. Mengajar kita tidak bisa menghayal. Dulu saya ingat betul kita menghafal kali-kali. Sekarang tidak bisa lagi. seperti itu. Nah, cuma masalahnya memang sekarang harus pelan-pelan, tidak dalam waktu dekat, harus dalam jangka panjang. Persoalannya kalau Mas Menteri tidak di periode kedua ini, masuk di periode kedua, kira-kira Menteri kita itu bisa enggak Ya. melanjutkan itu, karena kalau sepotong-sepotong kurikulum Merdeka juga tidak kita lihat hasil. Itulah yang tidak dirasakan oleh masyarakat. Iya. Tapi bagaimana guru bisa mencerna itu, Pak? Ini dengan kurikulum Merdeka ya. Belajar ini. Nah, sekarang ini sudah bertahap pelan-pelan. Ini sementara di Maros itu dilatih. Jadi itu yang masuk guru sekolah penggerak itu pelan-pelan akan mengimbaskan kepada sekolah lain. Di Makassar luar biasa, dia malah bagaimana implementasi kurikulum ini secara mandiri malah. Kalau di Makassar sudah berapa contoh sekolah percontohan, istilahnya dianggap sekolah percontohan untuk sekolah mandiri. Ya, data yang akurat saya tidak sampai ingat itu, tapi yang jelas mulai dari TK, SD, SMP, SMA ada. Dan juga fasilitatornya yang terbanyak di Makassar. Kebetulan saya di Universitas Muhammadiyah Makassar, fasilitator kita itu 10 orang lebih. Dan itu ditugaskan untuk mendampingi itu. Jadi di 15 kecamatan ini sudah rata-rata punya ada tidak sekolah. merata, belum merata, iya, belum merata. Saya tidak juga, datanya ada di kementerian itu, ya sudah kita langsung saja sekolah sekolah penggerak. Nah, itu kita sudah lihat di situ, ini SMP ini sudah ada itu langsung kalau dibuka itu. Tapi memang ada kendala dari guru sendiri. Penerapan. Iya. Awalnya memang merasakan sesuatu yang baru, pasti ada kendala-kendala, tapi sekarang sudah mulai menikmati bahwa ternyata kurikulum Merdeka itu pelan-pelan kita merasakan bahwa anak itu akan menginspirasi lebih cepat daripada kita memberikan hayalan, kita mengajarkan sapinya tidak pernah dia lihat, dan tidak mungkin kita bawa masuk di ruangan sapinya. Jadi kita yang mengajar itu kita bawa bagaimana sesuai dengan lingkungan kita. Jadi kalau di sekitar lingkungan kita banyak kambing, bawa saja keluar kambing, di dekat kambing itu jelaskan. Itu sekarang mengajarkan bahwa bagaimana memang kita diajarkan dalam dunia nyata, kontekstual begitu. Saya kembali ke Pak Ketua soal jumlah guru kita sekarang yang ada di Kota Makassar. Ada tidak data berapa di Makassar dan bagaimana PGRI merangkul semuanya, Pak? Iya. Kita sementara mendata guru di 15 kecamatan ini, semakin yang baru masuk data kami itu Kecamatan Biringkanaya, Taman Ria, dan Manggala. Dan itu nanti kita akan data berapa guru SN, berapa non SN. Karena ini data sangat penting sekali. Kalau kita melihat di data yang terima tunjangan sertifikasi, itu sudah 5.000-an. 5.000-an. Olehnya itu nanti ke depan itu kita punya program utama itu bagaimana data ini lebih cepat kita cari supaya ada perbandingan antara dinas kota dengan PGRI supaya data kita satu. Ya. Jadi tidak bermacam-macam tapi sudah satu data dari dinas pendidikan dan PGRI. Karena kita ambil data juga berdasarkan dari pengurus cabang PGRI yang ada di kecamatan. Dia mengumpulkan semua itu. Jadi kita punya cabang ada 15. Itu nanti akan mengumpulkan data serentak dari TK sampai SMA SMK. Ini kan di Kota Makassar tidak hanya PGRI saja, Pak. Organisasi guru, ada juga IGI. Kira-kira bagaimana mengkolaborasikan ini antara organisasi guru dengan guru-guru yang ada di Kota Makassar, termasuk PGRI sendiri? Ya, kalau kami sendiri sangat sulit sekali karena kami punya ranting, kami punya cabang.
kami punya strukturisasi sangat lengkap sekali. Karena saya lihat per kecamatan ada, Pak. Iya, ada. Sampai di ranting. Sampai Di ranting. Kalau teman kita yang satu itu hanya sampai di tingkat kota, belum sampai ke ranting, belum sampai ke cabang. Kita juga berharap bahwa ke depan itu punya juga cabang, punya ranting, sehingga kita bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan SDM guru. Karena ini kan organisasi profesi juga, jadi sama-sama kita merangkul untuk peningkatan SDM. Oh, Iya. kalau Pak Sekretaris sendiri, ini kan saat ini Pak Wali lagi gencar-gencarnya melakukan asesmen untuk kepala sekolah. Saya lihat bahwa Pak Wali sangat konsen melihat SDM dari calon-calon kepala sekolah sendiri. Harapan sendiri dengan asesmen ini, Pak Sekretaris? Iya, kita berharap utamanya kepala sekolah yang sudah lama mengabdi. Tentu setidaknya ada pertimbangan khusus asesmen karena orang sudah lama mengabdi, tentu pengalamannya sudah cukup banyak ketimbang memang yang baru yang mau diangkat. Tapi di sisi lain saya melihat bahwa saya mengamati, saya kepala sekolah 24 tahun lebih tidak pernah non-job. Jadi saya tahu betul bahwa kepala sekolah itu luar biasa kerjanya di bawah. Sehingga kalau dengan dasar asesmen ini ada yang tidak diangkat kembali, itu sangat disayangkan. Kalau yang sudah lama, kalau persoalan yang baru itu soal kedua, itu nomor kedua ya. Tapi kalau yang lama ini kita berharap memang ada pertimbangan khusus. Kalau misalnya hasil asesmennya tidak begitu maksimal, tolong dong pertimbangannya dengan masa kerja. Karena ini saya berpikir orang sudah lama mengabdi, sayangnya dipotong, kecuali ada pelanggaran-pelanggaran tentu, terpotong pada saat sebelum pensiun. Apalagi contoh, ada yang sisa beberapa bulan mau pensiun, kalau bisa dikasih kesempatan lah supaya juga dia pensiun di kepala sekolah. Kalaupun ada yang ditempatkan di situ, oke lah, nanti setelah selesai masa pensiunnya baru masuk. Ini kan sesuatu yang kebijakan luar biasa kalau begitu. Jadi senang juga kepala sekolah, saya pensiun di kepala sekolah. Tapi 1 bulan lagi dia mau pensiun, dipotong, wah kan sedih juga. Nah kita kan melihat bahwa ini pengabdiannya luar biasa. Tapi ada saya lihat salah satu juga persyarat, bukan dikata persyarat, tapi keinginan Pak Wali Kota, salah satu juga yang perlu dijadikan pegangan yaitu guru penggerak untuk calon kepala sekolah. Kira-kira penting juga itu, Pak? Iya, saya Pak ya. Ya. Di satu sisi memang penting, dari sisi SDM-nya guru-guru kita yang dari guru penggerak tentu dia akan lebih unggul karena dilatih dan rata-rata masih muda-muda. Tapi tunggu dulu dalam hal kompetensi sosialnya, manajerialnya itu perlu dipertimbangkan ketimbang yang sudah lama di dalam. Kompetensi sosial guru-guru kita tidak ada jaminan sih, tapi kalau kompetensi sosial orang yang sudah lama mengabdi di dalam, sosialisasinya itu lebih bagus tentu. Baru dari yang lain. Jadi ada beberapa hal yang memang harus dipertimbangkan kedua hal ini, dan saya mensupport, tetapi itu perlu diberikan uji coba. Jangan sampai begitu masuk dengan gaya yang masih muda. Ini perlu, dan dia harus bersosialisasi. Cuma harapan saya kepada guru-guru penggerak yang akan diangkat jadi kepala sekolah, belajar dengan alam, belajar dengan situasi setempat. Karena bagaimanapun hebatnya orang, kalau tidak didukung oleh di sekitar kita itu tidak bisa jadi hebat itu. Oh, paling tidak Pak Ketua, bukan cuma hanya sebatas guru penggerak, tapi moralitas juga penting kayaknya. Wow, sangat penting. Wah, sangat penting sekali itu, sangat penting sekali. Karena itu adalah contoh sangat penting sekali. Cuma tadi ini asesmen nanti ini, insya Allah kita berharap bahwa apa tadi saya bilang dari Pak Sekretaris itu betul sekali. Artinya teman-teman kita yang sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai kepala sekolah itu mendapat perhatian. Cuma kalau bisa yang sudah satu periode bergeserlah berdasarkan domisili. Karena contoh ada kepala sekolah di Barombong, rumahnya di Taman Rea. Itu sangat mengganggu perjalanan mereka. Jadi selesai domisilinya. Iya, kalau saya pernah bahwa alangkah bagusnya kalau Pak Wali ini menempatkan para kepala sekolah berdasarkan domisili, dekat dengan dekat sekolah, dengan harapan bahwa tidak terganggu perjalanannya ke lokasi itu. Kosnya juga tidak terlalu tinggi. Bayangkan saja kalau dia kepala sekolah di Biringkanaya,
kemudian rumahnya di Todopuli atau di Perumnas, berapa menit ya harus tembus sana. Apalagi kalau berangkat jam 7 pasti 1 jam lebih sampai di lokasi. Olehnya itu pada kesempatan ini sebagai kado ulang tahun PGRI, semoga Pak Wali, teman-teman yang telah mengikuti asesmen ini, mohonlah ditempatkan berdasarkan domisili. Itu harapan kita. Oh, oke begitu. Saya lanjut Pak, Ketua sama Pak Sekretaris. Iya. Melihat kondisi ini, kinerja guru sekarang di Kota Makassar bagaimana Pak? Termasuk SDM-nya banyak semua. Penilaian dari PGRI sendiri. Iya. Kalau kita melihat memang kita tidak boleh juga menyalahkan guru sepenuhnya. Karena harusnya kan pemerintah banyak memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru. Itu faktor utama. Kalau pemerintah banyak memberikan pelatihan-pelatihan, insya Allah kualitas SDM guru pasti akan meningkat. Itu jadi harapan kami ke depan bahwa berikanlah pelatihan-pelatihan kepada teman-teman kami dalam rangka peningkatan SDM-nya itu. Ya pasti itu. Ya, paling penting dari 4 kompetensi sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen, itu perlu 1 kompetensi dimiliki oleh guru, kompetensi spiritual. Oh, sebenarnya. Kenapa itu? Kompetensi spiritual itu memang diharapkan guru itu memang datang bekerja dengan ikhlas. Tidak karena mau dapat sertifikasi itu oke, tapi dia datang terpanggil karena keikhlasan. Tapi kalau datanya itu karena tugas kewajiban datang cepat, pulang juga sesuai waktunya, tapi tidak bekerja ikhlas. Akhirnya apa? Yang mau diajarkan kepada anak ini tidak sampai. Jadi kalau kompetensi spiritual itu jalan, apa yang dituturkan keluar itu nyampe di hatinya anak gitu. Jadi dari hati ke hati itu nyambung Pak. Tapi kalau tidak dari kompetensi spiritual, tidak ada. Jadi kalau berbicara kinerja, kita memang masih perlu memberikan penguatan-penguatan di kompetensi spiritual. Kalau yang lain oke lah. Oke, termasuk kemampuan apa? Oke. Ya, makanya itu Undang-Undang Guru dan Dosen itu di situ masukannya itu perlu ditambah 1 kompetensi itu. Tapi ini juga draftnya kan belum masuk juga. Tapi bisa diusulkan ya. Tapi di satu sisi dan itu sebuah penelitian Pak. Itu penelitian saya di S3 Pak. Jadi memang itu guru perlu 1 kompetensi tambahan. Itu saja Pak. Oke. Terkait momentum Hari Guru ini Pak, melihat kinerja tupoksi dari PGRI, kira-kira bagaimana di momentum PGRI ke 77 tahun ini Pak? Ya. Oke. Saya memulai kembali bahwa insya Allah besok ini kita akan melaksanakan upacara serentak di berbagai 5 titik. Titik pertama itu baru pertama kali itu dilaksanakan atau sudah setiap tahun. Sudah Cuma kita ini bagi 5 titik. Artinya dapil pertama di Beringkanaya. Di Tamalate. Itu dihadiri oleh Kecamatan Rapocini, Tamalate, Mamajan dan Mariso. Jadi 4 kecamatan yang akan bergabung di sana. Dan pembina upacaranya kita tentu dari Dewan Pakar PGRI. Kemudian di Kecamatan Makassar, dapil 2 Makassar dengan Ujung Pandang, itu bertempat di SD Sudirman. Kemudian di Talo itu ada 4 kecamatan ya? Iya. 5 kecamatan, Wajo, Ujung Tanah, Bontola, Talo. Itu bertempat di SMP 37. Dan itu pembina upacaranya adalah Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, Pak Rundralo, anak rakyat. Kemudian di Kecamatan Manggala dengan Panakukan, di sana juga pembina upacara Ketua Lembaga Bantuan Hukum. Nah, kemudian di Kecamatan Birikanaya dan Taman Rea, kebetulan saya di sana. Saya sendiri di sana, jadi dibagi semua. Nah, terkait ini melihat 1 tahun ini, alhamdulillah ada perubahan kita punya guru-guru kita. Luar biasa peningkatannya, luar biasa sekali. Tapi puncak kegiatan Hari Guru sendiri di mana lah? Ya, nanti gitu ya, betul. Puncaknya itu di tingkat nasional di Semarang. Akan dihadiri langsung oleh Bapak Presiden sebagai pembina upacara, dan kami ini bersama dengan teman-teman pengurus kota dan cabang akan berangkat ke Semarang tanggal 29 dengan menggunakan kapal laut dengan biaya mandiri. Karena kita tidak punya anggaran seperti itu, jadi terpaksa kita kumpul untuk berangkat.
Nah, terkait untuk hari harlanya, nanti Pak Sekretaris bisa menjelaskan barangkali di mana untuk tempatnya. Makassar ini. Iya. Iya, Pak. saya tambahkan izin Pak Ketua. Jadi untuk Makassar, Ya. kita laksanakan di Balai Besar Guru Penggerak tanggal 26 itu. Jadi guru-guru di Kota Makassar kita rayakan juga sebagai hari puncak dan sekaligus Ramatama. Dan itu tentu kita hadirkan Pak Wali Kota, kemudian Dewan Pendidikan untuk memberikan apresiasi-apresiasi terhadap guru. Dan sebelumnya kita melaksanakan perseni. Nah, itu dilombakan beberapa kegiatan dan nanti juga diumumkan di situ juara-juaranya. Nah, itu. Betul. Ada tidak ajang sana ke pensiunan guru, Pak? Itu. Itu sudah supaya dalam pensiunan guru ini masih merasa memiliki PGRI, Pak. Kita sudah memprogramkan untuk memang di tahun periode kami ini, di tahun depan kami sudah susun draftnya itu. Karena banyak sekali agenda Pak, jadi tahun depan memang kita sudah programkan itu. Ini kemarin kita sudah finalisasi program itu. Tahun ini karena beberapa kegiatan yang sangat mendasar itu. Tapi Pak Ketua itu sudah dari dulu menyampaikan ini kita perlu guru-guru kita yang sudah purna ya, pensiun. Kalau temanya sendiri Pak, ada memang tema khusus untuk Makassar dibanding tema kita nasional. merujuk tema nasional. Oh, nasional Iya, saja. nasional semua. Oke. Iya. Kembali ke Pak Ketua terakhir, harapan di Hari Guru ini. Baik, karena ini Hari Guru setiap tahun kita peringati, kami hanya mohon kepada pemerintah kota sekali berterima kasih karena selama ini semua kegiatan PGRI terbantu. Yang kedua, kami juga berharap bahwa teman-teman kami yang masih guru honorer ini, yang tergabung di dalam Laskar Pelangi, yang belum di SK-kan, mohon segera mendapat perhatian dari pemerintah kota, supaya teman-teman kami ini bisa tersenyum dalam rangka Hari Guru di Kota Makassar. Itu harapan kami. Iya. Pak Sekretaris. Ya, saya tambahkan jadi yang sudah guru katakanlah yang sudah P3K, PNS ini harus meningkatkan kinerja supaya kita tetap bermartabat. Dan inilah satu perjuangan kita guru. Jadi jadilah guru memang yang betul-betul profesional. Jangan karena sudah mau pensiun. Jadi kita memang tingkatkan kesejahteraan gitu tetap ada, tetapi kita juga harus di satu sisi harus meningkatkan kinerja kita. Baik guru ASN, non ASN, termasuk guru P3K yang sekarang sudah luar biasa kesejahteraannya. Kecuali kalau guru honorer yang digaji oleh, yang disekakan oleh kepala sekolah, tentu itu bertahap, pelan-pelan saja. Karena dari situlah asal mulanya untuk bisa menjadi mendaftar sebagai P3K atau PNS nanti atau ASN-nya. Iya. Terus Pak, kira-kira ada pesan-pesan lagi di Hari Guru ini sebelum saya tutup? Ya. Pesan kami, semua organisasi profesi yang ada di Kota Makassar, IGI, PGRI, mari kita bersatu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan guru dan meningkatkan SDM guru. Dengan kita bersatu, insya Allah kemajuan pendidikan di Kota Makassar bisa naik dia punya ranking. Oh, siap. Gitu. Ada tambahan sedikit Pak Sekretaris? Ya, satu saja tentu kita berharap dalam hal ini stakeholder kita ini harus senantiasa berkolaborasi, baik pemerintah, masyarakat, guru sendiri, kita harus bersatu padu untuk bagaimana meningkatkan kualitas kita di Makassar. Kualitas pendidikan tentu, karena kalau hanya guru saja yang diharapkan, mustahil itu bisa berkembang, bisa ditingkatkan. Jadi tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama, pendidikan formal, non formal, dan informal. Ini namanya tripusat pendidikan. Kalau itu kita berkolaborasi dengan baik, insya Allah mutu pendidikan kita itu kan lebih bagus. Intinya bagaimana generasi pelanjut bisa lebih cerdas, Pak? Itu tepat. Itu karena mereka adalah generasi pelanjut bangsa kita. Oke. Makasih banyak Pak Ketua. Makasih. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Satu kali lagi Pak. Hidup guru, hidup PGRI, solidaritas. Yes. Mantap. Selamat Hari Guru. Alhamdulillah banyak hal yang bisa kita dapat informasi dari
Pak Ketua PGRI, Bapak Sekretaris PGRI, khususnya di momentum yang sangat istimewa ini, Hari Guru yang ke-77. Hanya satu, bagaimana guru di Kota Makassar bekerja dengan maksimal, kesejahteraan juga lebih baik, termasuk intinya tadi bagaimana mencerdaskan anak bangsa yang lebih baik khususnya di Kota Makassar. PGRI tetap ada di hati guru dan guru juga tetap ada di hati PGRI. Cocok. Bagaimana PGRI bisa maju kalau gurunya juga harus maju. Terima kasih Pak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat.